Hai bunda-bunda, assalamualaikum. Video kali ini saya tidak akan membahas tentang tanaman edible dulu, karena video kali ini saya akan memberikan video tour tanaman hias Dischidia. Nah, yang pertama ini adalah tanaman Dischidia yang pertama kali saya punya. Ini namanya Dischidia Million Heart yang hijau. Nah, dia itu kenapa disebut Million Heart? Karena bentuk daunnya kalau bisa dilihat, ini tuh love seperti bentuk hati, dan ini tuh jumlahnya banyak. Semakin rimbun itu semakin cakep. Nah, cakep banget kan? Dan ini pun perawatannya sangat mudah banget, asalkan jangan dikenain sinar matahari langsung. Makanya kenapa saya simpen di rak sini, karena di rak sini tuh nggak kena sinar matahari langsung gitu. Jadi perawatannya cuma gitu aja. Dan saya pupukin itu paling pupuk Osmocote, nanti saya kasih tunjuk pupuknya. Pupuknya itu cukup 3 bulan sekali. Terus siram B1 sebulan sekali, dan disiram air bersih itu 3 hari sekali. Oke. Dischidia ovata, atau ada yang bilang kalau orang Indonesia ini Dischidia semangka, karena bentuk daunnya mirip buah semangka. Nah, ini tuh bagus banget loh mom. Bentuk daunnya itu kalau dipegang tebal-tebal. Nah, ini saya beli udah lama banget, udah 2 tahun lebih. Dan yang ini, kalau kata penjualnya sih ini yang lokal, jadi asli Indonesia gitu loh, alias diperbanyak di Indonesia. Nah, saya punya 2 Dischidia ovata yang seperti ini, yang dari Indonesia yang ini, dan yang asli dari Thailand saya juga punya. Nanti saya tunjukin ya. Bedanya cuman di ukuran daunnya. Kalau yang dari Thailand itu bentuk daunnya itu lebih gede-gede. Nanti saya tunjukin ya. Oke, sekarang kita mau langsung aja tur ke rak buat nunjukin jenis Dischidia satu-satu. Nah, mungkin dari pinggir sini dulu ya. Ini saya cantolin di pinggir rak. Ini adalah Dischidia apple leaf. Nah, ini udah rimbun banget mom. Tuh, sampai panjang banget. Bagus banget kan? Tuh. Kenapa dibilang Dischidia apple leaf? Karena bentuk daunnya itu mirip buah apel. Ini juga salah satu favorit saya. Sampai-sampai saya punya 4 pot yang jenis ini. Nah, kalau ini katanya sih ini yang dari Thailand, kata sellernya ya. Nah, yang lokal saya juga ada. Nanti ya kita lihat perbedaannya apa yang dari Thailand sama yang lokal. Terus, nah kalau ini juga Dischidia lokal. Saya belinya di mana, nanti saya simpan linknya di description box. Nah, nih Dischidia albida, bentuknya kayak gini mam, tuh. Lucu kan, unik. Kalau menurut saya Dischidia tuh bentuknya unik-unik. Nah, kayak gini. Ini dulu saya belinya juga murah, kalau nggak salah ya, di bawah 100.000. Ini juga cakep banget, saya simpen di sini. Nah, kalau ini adalah salah satu rawatan Dischidia saya yang pertumbuhannya itu paling sukses. Jadi dulu ini tuh saya beli cuma 30.000 mom. Itu kecil banget pohonnya. Nah, terus saya pecah jadi 2 pot, dan sekarang dia udah serimbun ini. Tuh, udah panjang. Tuh, cakep banget. Ini namanya Dischidia Geri, Dischidia Geri. Nah, ini kalau diperhatiin lebih detail, ini daunnya tebal-tebal banget loh. Apalagi kalau dia dapat cukup nutrisi, dia bakalan makin tebal daunnya. Saya angkat ya ini potnya. Nih, nyangkut-nyangkut. Aduh, bentar, nyang. Nah, ini Dischidia Gerinya, atau ada yang bilang kalau orang sini bilangnya Dischidia Quaci. Nah, ini Dischidia Quaci yang hijau atau Dischidia Geri yang hijau, karena ada yang variegatanya juga. Cakep ya mom, tuh lagi tumbuh tunas. Pokoknya ini perawatannya nggak ada yang manja. Kenapa saya suka Dischidia? Karena perawatannya nggak manja, jadi kita nggak khawatir kalau mau ditinggal-tinggal gitu. Udah gitu bentuk daunnya itu unik-unik. Terus, nah kalau yang ini kan tadi ya yang Million Heart yang hijau. Nah, kalau yang ini, aduh nyangkut-nyangkut nih. Nah, kalau yang ini namanya Dischidia Green Dragon. Karena nama latinnya susah banget saya nyebutnya. Ini bisa juga disebut dengan Dischidia Green Dragon. Nah, kalau saya baca-baca, ini adalah jenis Dischidia hasil silangan atau hybrid. Nah, jadi bentuknya lucu banget, bun. Ini termasuk salah satu favorit saya karena bentuknya yang lucu banget tuh.
Kalau dilihat detailnya, dia tuh kayak buah anggur atau kayak balon-balon kecil gitu. Lucu ya. Lalu, nah ini saya bilang semua favorit, abisnya emang semuanya suka gitu. Kalau yang ini adalah Dischidia numularia yang variegata, karena ada yang hijaunya. Nah kalau yang ini yang variegatanya, ini cakep banget. Ini sempat mati, bukan mati sih, sempat layu parah, kering-kering tuh, makanya botak di sebelah sini. Karena apa? Karena kepanasan. Setelah saya pindah ke tempat adem, alhamdulillah dia tumbuh lagi. Nah makanya kalau bunda mau adopsi Dischidia, tenang aja, dia cukup dikasih spot yang adem tapi terang kayak di teras gitu, dia aman kok. Jadi nggak butuh sinar matahari seperti tanaman edible. Lalu ini yang nggak kalah cantik, ini ada Dischidia platypila. Nah, cakep banget kan, kayak balon-balon gitu. Ini saya adopsi udah lama banget, mungkin dari 2 tahun yang lalu. Tadinya nggak serimbun ini. Pertumbuhannya emang nggak terlalu cepat, tapi it's okay, yang penting dia sehat. Ini namanya Dischidia platypila. Nah, Dischidia platypila itu ada 2 ya Mom, ada yang daunnya jarang-jarang, ada yang rapet-rapet. Nah yang punya saya ini adalah yang jenisnya rapet-rapet. Udah saya simpan lagi ya. Nah untuk Dischidia ini sebenarnya ada bunganya Mom, cuman kebetulan mereka lagi nggak berbunga, bunganya tuh kecil-kecil gitu, lucu. Nah kalau yang ini adalah temennya Dischidia yang ini kan variegatanya. Nah kalau ini yang hijaunya, ini Dischidia numularia yang hijau. Lucu ya, kayak kancing-kancing kecil gitu. Nah tuh lucu banget. Ini tuh saya kalau lagi stres gitu ya, megangin daun-daunnya, itu stres saya jadi langsung terlepaskan gitu. Lucu banget ya bun, tuh kayak permen. Tuh kayak permen ya. Nah ini yang variegatanya, ini yang hijaunya. Lanjut. Nah kalau ini adalah Dischidia apple leaf yang lokal. Saya belinya di, nanti saya simpan linknya deh di description box. Tapi kayaknya sellernya tuh nggak selalu jualan gitu. Nah kebetulan ini saya beli waktu dia lagi buka PO. Harganya waktu itu cuma Rp30.000 pada waktu itu. Dan langsung saya pecah jadi 2 pot, dan alhamdulillah tumbuh subur semuanya. Padahal nggak pernah saya rawat yang neko-neko gitu. Nah ini Dischidia apple leaf yang lokal. Tuh kalau bisa dilihat, justru yang lokal ini malah daunnya tuh lebih tebal-tebal. Sebentar ya, saya taruh dulu. Nah justru dia tuh daunnya lebih tebal-tebal gitu bun, kayak koin. Mirip banget sama apel, bagus banget. Nah dia lebih kokoh. Kita bandingin ya sama yang saya beli, kata sellernya yang dari Thailand. Ntar fokusnya hilang. Mana fokusnya? Nah jadi yang ini yang lokal. Nah yang ini yang katanya dari Thailand. Bisa dilihat perbedaannya. Tuh daunnya yang lokal justru malah lebih lebar dan lebih kaku gitu. Tapi dua-duanya tetap cantik. Lanjut, ini ada Dischidia terakhir penghuni rak sini adalah ini. Ini adalah Dischidia yang baru aja saya adopsi. Ini saya belinya dari online shop di Surabaya. Maaf, di Sidoarjo. Nanti saya simpen linknya di description box. Ini harganya nggak mahal, 75.000 Mom. Tapi udah rimbun, segini rimbunnya. Tanaman Dischidia itu rata-rata range harganya sebenarnya kalau menurut saya tuh nggak terlalu mahal, cuman terkadang memang agak sulit didapatnya. Seperti yang jenis ini saya udah ngincer dari lama banget dan baru dapat itu beberapa minggu yang lalu. Nih, cakep banget. Jadi dia itu warna daunnya hijau tua, daunnya itu panjang-panjang dan tebel banget bun. Ini daunnya ya sahabat, tebel banget. Bentar ya, duh andai bisa dipegang sama sahabat. Ini tuh tebel banget daunnya tuh, makanya saya suka. Dan dia ini juga sama, tahan banting banget, gak rewel-rewel, makanya cocok buat pemula tuh. That's why kenapa saya suka Dischidia juga karena itu.
dirawatnya mudah banget. Nah, ini daunnya semakin cukup nutrisi, dia bakalan semakin tebal tuh. Jadi kayak plastik aja gitu, Bun. Kadang kalau tetangga main ke rumah saya ya, suka nanya, ini tanaman atau plastik gitu. Padahal ini tanaman asli semuanya, karena memang itulah keunikannya Dischidia. Mereka itu daunnya rata-rata kaku dan tebal-tebal. Oke, udah beres. Aduh, penghuni rak sini Dischidianya, karena penghuni rak sini itu rata-rata Syngonium. Nanti kita bahas di video yang lain tentang Syngonium. Sekarang kita mau ke rak bagian depan, ada Dischidia apa aja. Nah, lanjut di gantungan sini di bawah halaman yang saya gantungin ada 4 macam Dischidia. Nah, yang pertama ini adalah Dischidia lokal, favorit saya juga. Semuanya saya bilang favorit. Mohon maaf kalau videonya agak gelap karena ini backlight, karena mataharinya di situ, Mam. Nah, saya videoin dari sini. Nah, Dischidia major ini adalah yang lokal, dan menurut saya bentuk daunnya itu paling mencolok di antara yang lain. Kenapa? Dia paling unik, Bun, karena bentuk daunnya bisa dilihat sendiri, mirip pisang kepok. Pisang kepok yang masih hijau, bener-bener kayak gitu. Dan saya tuh pernah penasaran ya, pernah saya buka, dalamnya itu kopong, hanya terisi akar. Jadi di habitat aslinya, biasanya si Dischidia major ini jadi tempat atau sarang semut. Jadi semut tuh suka melubangi bagian daunnya ini, dan si semut itu bersarang di dalamnya, berteduh. Nah, akhirnya bangkai-bangkai semut dan sisa-sisa makanan itu diseraplah oleh akarnya si Dischidia. Akarnya kan ada di dalam sini ya, Mom. Justru akarnya tuh ada di dalam daun ini. Nah, itulah yang membuat tanaman Dischidia major di habitat aslinya bisa hidup tanpa harus dikasih pupuk, karena dia bisa menyerap nutrisi dari sisa-sisa makanan serangga dan bangkai serangga di dalam daunnya. Gitu. Unik ya ternyata. Ternyata Allah menciptakan Dischidia dengan bentuk seperti ini itu ada maksudnya gitu. Lucu banget. Ini adalah Dischidia major. Tuh, cakep ya, Bun. Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini adalah Dischidia ovata atau Dischidia semangka. Yang seperti saya sampaikan di awal yang tadi. Nah, kalau yang ini adalah yang saya beli dari seller yang katanya dia dapat barangnya itu dari Thailand. Tuh, jadi dia itu daunnya lebih lebar-lebar, lebih bulat, dan lebih kalau kaku sih lebih kaku yang lokal ya, kalau menurut saya tuh. Cakep, dia udah rimbun banget. Nah, biar jadi perbandingan, tadi saya udah bawa Dischidia yang ovata yang lokal. Nah, ini bisa dibandingin sama yang katanya dari Thailand. Tuh, beda ya. Yang ini daunnya lebih jumbo, cantik banget. Tapi yang ini juga gak kalah cantik. Daunnya lebih tebal-tebal walaupun ukuran daunnya lebih imut. Oke, selanjutnya ini ada Dischidia cascade variegata, atau ada yang bilang Dischidia quaci variegata, atau ada yang bilang Dischidia geri yang variegata. Nah, tadi kan kita udah lihat ya Dischidia geri yang hijau. Nah, ini versi yang variegatanya, Bun. Cakep ya. Jadi dia tuh warna daunnya tuh hampir hijaunya tuh menurut saya samar banget. Jadi hijau muda tapi juga terlalu pastel gitu. Cakep banget. Mirip tanaman-tanaman bohongan gitu. Padahal ini tanaman beneran, cakep banget. Dan ini tadinya saya beli nggak serimbun dan sepanjang ini. Tuh, sekarang dia udah panjang banget, bahkan udah saya stek sampai banyak gitu. Ini gampang perawatannya. Nah, buat bunda-bunda yang pengen piara Dischidia, biasanya yang jenis ini paling banyak dijual di lapak-lapak tanaman di pinggir jalan. Kadang kalau beruntung mereka suka jual yang ini. Di online juga banyak yang jual jenis ini. Ini paling banyak dan paling gampang ditemuin. Nah, selanjutnya ini ada Dischidia Million Heart. Nah, yang bentuknya love Bun. Tapi ini yang variegatanya, versi variegatanya. Sebentar ya, saya putar dulu biar kelihatan detail daunnya. Bentar. Nah, tuh bisa dilihat bentuk daunnya tuh love, dan warna hijaunya juga sangat samar banget, dicampur dengan perpaduan warna putih
Jadi warnanya tuh pastel banget, bagus banget Mom. Nah, ini juga saya adopsi udah dari setahun yang lalu, tapi pertumbuhannya tuh nggak terlalu pesat. Yang ini tuh pertumbuhannya lebih slow daripada daripada discidia yang lain gitu. Tapi emang. Nah, untuk di bagian rak sini, sahabat, paling sama aja discidianya. Ini apple leaf karena saya punya beberapa pot. Terus ini ada discidia cascade yang variegata. Nah, terus di ujung sana itu numularia yang hijau, itu hasil stek saya sendiri. Ini juga hasil stek saya sendiri, yang itu juga hasil stek saya sendiri. Nanti kapan-kapan saya share gimana cara steknya ya. Tapi kira-kira sahabat pada berminat nggak kalau saya buatin videonya? Kalau berminat tulis di kolom komentar ya. Ini juga sama, ini discidia sampai keder. Ini discidia numularia yang hijau, Bun. Nah, ini juga sama. Jadi saya tuh kalau udah rimbun, biasanya gini, akan saya pecah-pecah jadi beberapa pot tuh, supaya pertumbuhannya lebih maksimal gitu. Nah, kalau yang ini stekan. Ini adalah discidia million heart yang variegata. Oke. Nah, terus di bagian ujung situ itu ada discidia geri yang hijau. Nah, terus turun ke rak paling bawah, ini adalah stekan discidia yang alhamdulillah udah pada berakar semua. Nah, kalau sahabat pengen saya buatin video untuk cara stek discidia, tulis di kolom komentar. Nanti kalau saya sempet dan kalau memang sahabat mau dibuatin videonya, nanti insya Allah saya buatin videonya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa jadi referensi untuk sahabat yang baru mulai mau merawat tanaman hias. Bisa dimulai dari discidia. Ayo, yang mana favorit kalian? Bingung kan? Karena emang cakep-cakep semuanya. Oke, terima kasih sudah nonton ya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.